Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentu sesuai yang Anda baca pada judul teman-teman, inilah yang terjadi, dimana dengan serangan Magnus Carlsen yang sangat rapi dan terstruktur saat menghadapi FIDE Master Jose Barria Santos, pecatur Portugal pada event rutin title Tuesday dari chess.com. Bagaimana permainan ini berlangsung? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas oleh lawan dengan C5, memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, dan gajah ke B5 skak dipilih Magnus Carlsen, dinamakan dengan variasi Moskow pada pertahanan Sisilia, gajah menutup, dan C4 teman-teman, sebuah pendekatan yang menarik, kuda ke F6, dan kuda ke C3, A6 mengusir juga gajah, maka gajah memukul gajah skak, kuda menerima, dan rokade pengamanan raja. G6 mempersiapkan fianchetto dari hitam juga mempersiapkan rokade. B3 dimana juga mempersiapkan fianchetto mengcounter attack fianchetto dari hitam. Gajah ke G7, lalu D4 terlebih dahulu mengetek petak sentral. Pertukaran pun terjadi, pion memukul pion, kuda menerima, dan rokade dari hitam. Gajah ke B2. Berlanjut dengan kuda ke E5 cukup logis menempatkan di sentral. Menteri ke E2 saat ini pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, juga ke depan dapat mereposisi benteng ke file D secara tidak langsung mengancam menteri. Bagaimana hitam melanjutkan? Kuda ke C6 dimana juga langsung menawarkan kuda. Di sini kuda ke F3 menolak dari Magnus Carlsen. Benteng ke B8 dimana ke depan untuk mungkin mendorong pion ke depan teman-teman, dan tentunya benteng ke D1 dimana juga rencana sebelumnya memantau juga menteri. Menteri ke C7 menghindar, maka kuda ke D5 dimana juga selain menekan menteri juga memaksa pertukaran karena di sini juga cukup banyak tekanan terhadap kuda juga terhadap gajah. Maka hitam Jose Santos memutuskan kuda memukul kuda. Pion E menerima teman-teman. Kita lihat di sini membuka diagonal gajah juga tentunya mengancam kuda. Bagaimana hitam melanjutkan? Kuda ke E5. Karena apa? Apapun opsinya, di sini akan juga sedikit keunggulan bagi Magnus Carlsen ke depan. Sebagai contoh gajah mukul gajah, maka di sini menteri akan menerima menguasai diagonal. Kuda masih terancam. Kuda ke E5, maka kuda memukul kuda, pion menerima, dan benteng ke C1. Kita lihat teman-teman, di sini pion bertumpuk dan ini menjadi pion bebas ke depan dari Magnus Carlsen, dan inilah memberikan keunggulan sedikit bagi putih. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, bahwa kuda ke E5 dipilih oleh hitam dan juga cukup banyak tekanan terhadap kuda ini, maka kuda memukul kuda, gajah menerima, gajah memukul gajah, pion menerima, di mana ini menjadi kelemahan, membuat juga lagi-lagi bahwa pion ini menjadi pion bebas ke depan, benteng ke C1, di mana untuk mendorong pion ke C5. B6 menghentikan juga pion. Tetap juga teman-teman, di sini B4 terlebih dahulu mendorong ke depan pion C5. Benteng ke C8 mencegah. Lagi-lagi C5 teman-teman. Karena apa? Membuka juga diagonal menteri. Maka pion memukul pion, di sini pion memukul kembali, menteri ke A5, waktu yang sama tetap menekan pion, juga mendukung pionnya. C6 berlanjut saat ini, di mana juga teman-teman menyelamatkan pion ini. Saat ini pion ini menjadi ancaman. F6 juga mensupport pion, dan langkah inisiatif teman-teman, inilah Magnus Carlsen. Karena semuanya sudah aman saat ini, maka ia mengambil inisiatif H4, menyerang juga langsung dari sayap raja, di mana menterinya juga cukup dekat ke depan untuk juga ke sayap raja teman-teman. Kita lihat serangan ini ke depan, sedangkan menteri hitam cukup jauh. Maka benteng ke-8 dicoba. Di sini teman-teman langkah menteri juga untuk ke petak C4, rekomendasi dari komputer untuk ada di scalper ke depan. Tetapi Magnus Carlsen memilih sebuah opsi yang cukup menarik, pendekatan yang menarik. Menteri ke G4 mendorong ke depan pion, memanfaatkan bahwa raja sedang dipin. F5 saat ini berlanjut juga menekan menteri.
Karena seperti ini, apabila langsung benteng menerima pion, masalahnya menteri akan juga memukul benteng skak karena meninggalkan benteng dan juga mendapatkan benteng. Jelas di sini unggul satu perwira. Oleh sebab itulah teman-teman, tidak bisa diterima pion ini sehingga F5 dicoba dan menteri GG5 saat ini menekan juga pion. Lagi-lagi ini pion beracun dan menteri GC7 mensupport. Karena apa? Apabila diterima teman-teman lagi-lagi pion ini, menteri juga akan memukul pion. Kita lihat ada juga ke depan forkingan teman-teman. Sebagai contoh yang pertama, benteng memukul benteng skak. Di sini tentunya benteng menerima. Apa yang harus dilakukan? Benteng memukul pion saat ini. Masalahnya benteng ke D7. Ancaman skakmat ini tak bisa dicegah. Oke, dan juga bagaimana jika bang di dalam posisi ditumpuk benteng ke 8 misalkan, maka menteri akan ke 6 tetap skak. Raja berpindah, benteng memukul benteng, pertukaran C7 tak terhentikan promosi. Luar biasa teman-teman, bagaimana juga teraturnya serangan yang coba dibangun Magnus Carlsen. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam pos ini, Jose Santos masih memilih dengan menteri ke C7 mensupport pionnya, maka H5 baru saat ini, menteri ke D6, dan tentunya benteng ke B1 menekan ke depan teman-teman. Kita tahu menteri ke D6 juga mensupport pionnya, benteng ke B1, benteng ke C7 mencegah, tetap juga benteng ke B7 teman-teman. Pertukaran diterima, lalu benteng ke B8 menghentikan pion, maka pertukaran pion saat ini terjadi. Benteng ke C1, di mana selain mengancam menteri, juga melakukan skak ke depan, mengancam juga benteng. Sehingga cukup logis benteng di sini memukul pion, maka benteng ke C6 mengancam menteri, juga membantu menteri tentunya untuk mengancam pion ke 6. Benteng ke B1 skak, raja ke H2. Karena apa? Tidak ada discover skak, karena di sini benteng juga mengancam menteri, sehingga menteri juga memukul pion, mencoba counter attack ke depan. Akan tetapi teman-teman, di sini juga apakah Anda dapat melihat pola skakmat 3 langkah di posisi ini? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan, tentu cukup simpel. Menteri memukul pion G6 skak, raja kemanapun pada posisi aslinya ke F8, benteng ke C8 skak, tiada pilihan menteri menutup. Benteng memukul menteri adalah skakmat, dan ini juga sebuah thumbnail yang Anda lihat pada judul. Luar biasa bagaimana teman-teman pendekatan Magnus Carlsen menghadapi FIDE Master. Ia membuat skala Grandmaster seperti layaknya masih amatiran. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana juga terstrukturnya bangunan yang tercipta langkah demi langkah. Berikut adalah tingkat akurasinya, dan juga teman-teman di akhir video kami akan memberikan sebuah teka-teki catur yang cukup menarik bagi Anda. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 96% dan Jose Santos 83,6%. Dan adapun puzzle yang akan kami tunjukkan adalah sebagai berikut. Coba lihat posisi ini dengan seksama teman-teman. Oke, dan cluenya ialah putih melangkah dan memenangkan permainan. Dan ini harus hati-hati karena apabila salah bisa menjadi stalemate atau bahkan draw. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga sahabat pecinta catur dapat melihat jawaban Anda. Dan juga teman-teman, pembahasannya kita akan upload ke depan pada video format short. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.